Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu meluangkan waktu dalam acara Pojok Pintar Manajemen hari ini. Perkenalkan, saya Zusti Dewayani, selaku Kepala Divisi In-House Learning PPM Manajemen yang akan memandu jalannya acara hari ini. Naik kereta dari Pasar Senen, pulangnya bawa oleh-oleh bakpia. Selamat sore Bapak dan Ibu audiens, semoga semua sehat dan bahagia. Oke, semoga semua bahagia ya Bapak Ibu semuanya. Insya Allah. Insya Allah ya. Oke, Pojok Pintar Manajemen adalah sebuah acara kegiatan diskusi yang diinisiasi oleh PPM Manajemen sebagai bentuk kontribusi pada individu dan perusahaan. Kegiatan dalam bentuk diskusi online ini dilakukan untuk mendorong individu dan perusahaan agar tetap berkarya di tengah keterbatasan akibat COVID-19 juga krisis yang dirasakan. Pojok Pintar Manajemen kali ini mengangkat tema Paradigm Shift in Hospital Business. More than you think. Kayak gimana ya ini ya ceritanya. Kegiatan hari ini akan berbagi pendapat dan pengalaman terkait pengelolaan manajemen rumah sakit yang terus-menerus melakukan pembaharuan serta berperan penting terhadap kemajuan ekonomi secara global di masa pandemi melalui Pojok Pintar Manajemen hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke acara inti, izinkan saya untuk memperkenalkan 7 produk PPM Manajemen yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu sekalian. Kami ada program pengembangan eksekutif, publikasi dan seminar, pembelajaran Inggria atau in-house learning, program pelatihan sertifikasi, assessment SDM, riset dan konsultansi, serta PPM School of Management. Jadi kami cukup banyak ya Bapak dan Ibu untuk bisa disambangi gitu apa yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu sekalian. Oke. Selama melaksanakan kegiatan Pojok Pintar Manajemen, diharapkan Bapak dan Ibu dapat mengikuti aturan main yang ada di Pojok Pintar Manajemen demi kenyamanan bersama. Selama sesi pemaparan materi, semua partisipan akan di-mute dan video akan dimatikan. Dalam mengikuti diskusi, partisipan juga dianjurkan memiliki prinsip positif dan kolaboratif. Sesi tanya-jawab akan dibuka ketika moderator mempersilahkan. Tiap sesi akan ada 3 penanya yang langsung akan dijawab oleh pembicara. Jika ingin bertanya, silakan Bapak dan Ibu klik participants, lalu klik raise hands pada aplikasi Zoom Bapak dan Ibu. Moderator akan menyebutkan penanya sesuai urutan raise hand-nya. Diharapkan partisipan juga dapat mengisi feedback untuk perbaikan ke depannya. Oke. Nih, kita sudah hampir masuk nih ke acara inti Pojok Pintar Manajemen hari ini. Namun sebelumnya kami ingin menginformasikan bahwa kepada para audiens yang hadir pada acara Pojok Pintar Manajemen bahwa hari ini PPM Manajemen dan BMHS Diklat Indonesia sudah menjalin kerjasama strategis dalam penyelenggaraan pelatihan manajemen kekhasan industri rumah sakit. Sebagai pengukuhan kerjasama, MOU sudah dilakukan penandatanganannya oleh pihak PPM dan BDI yang diwakili oleh Ibu Aditayani Indra Kukila serta Ibu Fedia Kamarudin selaku Dirut dari BDI, yang tentunya disaksikan oleh Dr. Ivan selaku Komisaris Utama. BDI merupakan lembaga diklat di bawah naungan PT Bunda Medik yang didirikan pada tahun 2017. Awalnya dari keinginan founder Dr. Rizal Sini yang ingin memberikan kontribusi dalam meningkatkan mutu tenaga keperawatan di RS melalui pelatihan. Harapannya, kolaborasi antara BDI dengan PPM Manajemen akan memperkuat kontribusi dalam memberikan pelatihan baik medis maupun non-medis untuk meningkatkan mutu SDM Indonesia khususnya di industri rumah sakit. Kami memahami bahwa sejak pandemi, banyak tantangan yang dihadapi oleh manajemen rumah sakit untuk mengelola para talenta serta konsumen eksternalnya. Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan Bapak dan Ibu para pelaku industri
Rumah sakit bisa mendapatkan wadah yang tepat dengan menghadirkan konten manajemen terkini dilengkapi dengan pembicara dan kasus pembelajaran yang spesifik di bidang rumah sakit. Kami akan senang hati apabila Bapak dan Ibu bisa hadir sampai dengan akhir acara karena ada informasi yang sangat penting dan promo yang menarik bagi Bapak Ibu yang hadir di webinar ini. Pada kesempatan ini, kami langsung nih mau menghadirkan kedua pembicara kita yang sudah siap untuk sharing kepada kita semuanya. Silahkan kita buka, ada Ibu Adita Yani Indra Kukila, MC Psikolog, atau biasa dipanggil Mbak Dita atau Bu Dita di PPM Manajemen. Beliau adalah PLT Direktur Eksekutif PPM Manajemen, sekaligus Direktur Jasa Pengembangan Organisasi PPM Manajemen. Pendidikan beliau adalah Magister Psikologi dari Universitas Indonesia dan juga Sarjana Psikologi dari Universitas Gadjah Mada tahun 2001. Pengalaman profesional beliau juga sangat beragam gitu ya, mulai dari Associate Assessor di PPM Manajemen sampai Kepala Divisi Assessment di PPM Manajemen sebelum menduduki jabatan Direktur Jasa Pengembangan Organisasi. Oke, apa kabar Mbak Dita? Baik, Mbak Zusti. Selamat sore, Bapak Ibu semua. Ya, mudah-mudahan Mbak Dita bisa memberikan pencerahan nih kepada peserta kita yang alhamdulillah rame lapak kita hari ini ya. Mudah-mudahan bisa saling berbagi. Oke, ready ya Mbak Dita ya? Oke, mantap. Selanjutnya saya akan bacakan CV dari pembicara kedua kita. Nih, saya baca doa dulu nih, semoga nggak salah sebutnya nih ya. Dr. Ivan Rizalsini, SPOG, MD, Franskop, GDRM, MMIS. Betul nggak Dr. Ivan? Kepanjangan. Kepanjangan ya. Oke, Dr. Ivan ini merupakan Komisaris Utama PT Bunda Medik Tbk, serta Komisaris PT BMHS Diklat Indonesia. Selain menjabat sebagai komisaris, Dr. Ivan juga masih sangat aktif menjadi Ketua Pengawas IRSI Research and Training Center, serta sebagai pakar bayi tabung di Rumah Sakit Bunda Group, serta Morula Indonesia. Nah, monggo, nih peserta-peserta yang hadir di hari ini, kalau ada yang mau tanya-tanya tentang bayi tabung, bisa sekalian ke Dr. Ivan, ahlinya ada di sini. Itu. Dr. Ivan sendiri mengenyam pendidikan dokter umum FKUI di tahun 96, itu lulusnya ya. Kemudian Fellow of Royal Australian and New Zealand College of Obstetrician and Gynecologist, ini Franz Koch-nya tadi. Kemudian Graduate Diploma in Reproductive Medicine, ini dari University of Western Sydney. Kemudian ada SPOG-nya juga, adaptasi ini di FKUI. Kemudian ada Master in Minimally Invasive Surgery dari Universitas Adelaide. Dan juga doktor nih, FKUI di tahun 2021. Oke, ini sudah cukup lengkap. Mudah-mudahan dengan adanya Dr. Ivan kita bisa mendapatkan banyak story juga nih, Dr. Ivan. Sehat ya dokter? Amin, makasih. Keliling-keliling nih. Ya, mudah-mudahan tetap semangat dan bisa memberikan manfaat nih kita bersama di sesi sore hari ini. Oke, tanpa berpanjang-panjang kita akan memulai sesi yang pertama. Namun sebelumnya saya akan mengingatkan kepada Bapak Ibu yang mau bertanya setelah pemaparan dari pemateri yang kedua. Jadi setelah Dr. Ivan itu sesi tanya jawabnya baru akan dibuka. Jangan lupa untuk klik raise hand terlebih dahulu biar nggak rebutan gitu ya. Nanti panitia juga lebih mudah mengenali siapa yang mau bertanya. Namun kalau Bapak Ibu tidak punya kesempatan untuk raise hand, bisa dituliskan pertanyaannya di chat. Nanti kita akan bacakan. Oke, kalau begitu tanpa berpanjang-panjang kita akan memulai sesi kita yang pertama di hari ini. Monggo kepada Mbak Dita, tempat dan layar kami persilahkan. Terima kasih Mbak Susti.
Yang terhormat di Dokter Ivan nih. Terima kasih banyak dokter waktunya sore ini. Dan juga ini ada Bu Fedia ya, selamat datang Bu. Dan ini seluruh audiens ya sore ini yang meluangkan waktu buat sharing ya dan diskusi di sore hari ini. Moga-moga diskusi kita bermanfaat ya Bapak dan Ibu. Nah mungkin saya share dulu bahannya ya sebentar. Saya kelihatan? Oke, Mbak. Oke. Ya, baik. Nah, sore ini kita mungkin bicara sesuatu yang menarik yang nggak pernah lepas dari kehidupan kita, gitu ya. Siapa sih yang nggak pernah ke rumah sakit dan siapa yang nggak butuh rumah sakit saat ini, betul bukan? Nah, ini sebetulnya diawali pastinya yang semua kita tahu mulainya pandemi COVID. Dan ini merubah semua aspek kehidupan kita. Nah, kalau bicara ini judulnya pergeseran paradigma, seluruhnya juga kalau dari bisnis itu berubah paradigmanya. Nah, sore ini kita akan fokus apa sih dan bagaimana sih perubahan paradigma di bisnis rumah sakit dan healthcare ya. Dan ini kan luar biasa sejak pandemi COVID sampai saat ini dan kita juga ingin tahu ke depan ini seperti apa bisnis rumah sakit dengan kondisi yang merubah hidup kita semua. Itu kira-kira sore ini diskusi. Nah, mungkin ini lebih dari yang kita pikirkan gitu kan ya. Kalau kita ke rumah sakit sebagai pasien tentunya inginnya cepat sembuh. Tapi sekarang kan nggak cuma cepat sembuh, ada banyak harapan sebagai kita pengguna rumah sakit. Nah dari sisi bisnis nanti ini ada Dokter Ivan ya yang bisa lebih banyak menjelaskan bagaimana sih bisnis rumah sakit sekarang dan ke depan. Nah kalau kita lihat apa sih yang terjadi sekarang, terutama sejak tahun 2020 ya, di mana industri kesehatan, rumah sakit, itu yang rasanya nggak ada yang lebih penting secara global. Sejak pandemi, ini menjadi kebutuhan yang sangat utama, yang sangat kita butuhkan, apalagi kalau kita terkena COVID. Dan ini menjadi luar biasa. Kalau kita semua ingat, awal pandemi, itu berat ya, semua pasti merasakan gitu. Bagaimana kebutuhan kepada rumah sakit, obat dan lain-lain itu ternyata tidak mudah gitu karena nggak ada yang siap sebetulnya ketika COVID pertama kali melanda dunia. Nah, walaupun sekarang vaksin sudah diberikan ada 2 kali, ada booster dan kelihatannya juga sudah turun secara dunia, tapi nggak ada yang pernah tahu gitu kan ya karena COVID ini virusnya juga selalu berubah-ubah gitu kan ya, ada saja yang baru. Nah, setelah 2 tahun ini seluruh rumah sakit pasti fokus kepada penanganan COVID dan penyakit-penyakit lain itu menjadi mau nggak mau kadang-kadang dikesampingkan dulu gitu kesannya gitu ya ketika itu lagi hit tinggi. Kita juga semua tahu penyakit yang lain itu jadi berat gitu. Rumah sakit semuanya fokus pada COVID gitu. Dan pasien sangat antri bahkan bisa sampai tidak terlayani. Dan alhamdulillah sekarang ini sudah kalau di Indonesia sudah lebih termanage dengan baik. Jadi ketika kemarin Omikron ini juga terasa sekali kalau kita jauh lebih aman gitu rasanya. Dimana pemerintah juga sudah menyiapkan dengan baik gitu ya fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada masyarakat secara umum. Nah, ini yang kita ingin tahu di sistem kesehatan, rumah sakit, ini seperti apa nih usahanya nanti ke depan untuk penanganan-penanganan selain COVID, begitu ya. Nah, mungkin kalau kita lihat kan banyak sekali yang terjadi gitu ya di antara 2020 dan di 2022. Tidak ada yang pasti, semua serba berubah. Cara penanganan juga berubah. Kalau bicara COVID, ya penanganannya juga berubah, obatnya juga berubah seperti itu kan ya. Rasanya hidup menjadi lebih berat gitu. Nah, walaupun sakit kita juga takut gitu ya ke rumah sakit, takut ketularan dan lebih baik di rumah.
dan pola-pola kita untuk berobat itu jadi juga berubah banyak. Nah, kalau dari 2020, 2022 yang kita rasakan kan kalau dulu rasanya fasilitas kesehatan itu menjadi kurang gitu karena fokus kepada COVID. Dokter, perawat dan tenaga lainnya juga rasanya juga kurang. Nah, ini lumayan berat yang kita rasakan ya pastinya. Nah, ini juga pastinya dari sisi bisnis di rumah sakit itu juga pasti banyak sekali perubahan yang harus dilakukan, terutama dalam memberikan layanan dan prioritasnya gitu, dan itu luar biasa sulitnya saya rasa. Pengorbanan dokter, paramedik dan rumah sakit ini luar biasa kalau kita lihat dari tahun 2020 sampai 2022 sekarang, dan harapannya ke depan ini jadi lebih membaik. Nah, yang kita lihat juga sekarang semuanya serba online. Semua bisa diakses di media sosial dan lain-lain. Konsumer itu juga jadi lebih vokal. Kondisi stres juga tinggi, begitu ya. Nah, ini juga kita bisa bilang ini menjadi seperti masa yang crazy times ya, 2020 dan sampai 2022 ini. Nah, sebetulnya bagaimana sih kita menangani ini gitu ya, yang terutama di rumah sakit ya dan dunia kesehatan. Pastinya ada pergeseran-pergeseran yang luar biasa yang harus dilakukan untuk menghandle ini. Nah, kalau dari sisi konsep ini saya cuplik mungkin secara umum ya, tapi ini diambil dari salah satu source apa sih yang diperlukan gitu ya, yang penting untuk bisnis rumah sakit ini bisa berhasil. Ini dari Donato Cardoso 2020. Kalau kita baca ini kelihatannya biasa, umum gitu ya. Misal nomor 1, fokus pada pasien. Semua rumah sakit pasti bicara fokus pada pasien. Tapi pasti ada yang berbeda gitu ya, dari sebelum pandemi, setelah pandemi, masa pandemi dan setelah pandemi. Kemudian selain fokus pada pasien, data ini luar biasa yang harus cepat update, gitu ya. Apalagi secara bisnis, dinamikanya luar biasa naik turunnya, gitu ya. Jadi tanpa dukungan data, keputusan dan strategi ini tidak bisa cepat diambil dengan baik. Nah, perubahan ini juga membutuhkan keterampilan-keterampilan baru, gitu ya. Karena kan semuanya sekarang berubah menjadi digital, gitu. Jadi kita pun berobat pun secara virtual, gitu. Nah, pasti rumah sakit dan seluruh timnya ini juga harus support, gitu ya. Bagaimana keterampilan-keterampilan yang mendukung perubahan paradigma seperti ini. Nah, pasti juga yang keempat investasi ya. Investasi pada peralatan. Kalau kemarin itu disampaikan peralatan itu jadi terbatas, gitu kan ya. Ini bagaimana nih investasinya, pemeliharaannya, gitu ya. Nah, kemudian masalah strategi ya. Kalau dulu kita bisa, kalau di bisnis itu strategi jangka panjang. Sekarang strategi itu jadi lebih pendek, gitu. Karena begitu dinamisnya dunia sekarang berubahnya. Jadi harus cepat, harus lincah gitu, menghadapi perubahan. Kemudian bagaimana KPI itu juga akan cepat berubah gitu ya, karena kondisinya juga berubah. Nah, nomor 7 ini yang luar biasa di semua aspek kehidupan kita. Sangat bergantung kepada teknologi. Nah, kemudian bagaimana juga yang ke-8 investasi di marketing, bukan ya, untuk di bisnis rumah sakit. Nah, kalau kita lihat satu persatu, gitu ya, fokus on patient. Nah, masa pandemi dan setelah pandemi ini pasti shifting gitu ya, berubah. Kalau customer sekarang itu kalau disebutnya mungkin nanti dari Dr. Ivan tuh lebih ini ya, namanya pasien 3.0, ya, di mana interaksi antara dokter dan pasien ini berubah gitu ya, bisa sama-sama mengambil keputusan, di mana sekarang pasien itu juga bisa lebih vokal ya, gitu ya, dan lebih demanding gitu kan ya. Nah, pasien itu berharap service itu makin excellent ya, dari semua sisinya. Nah, apalagi kalau ini berubah jadi digital gitu kan ya. Kalau dulu namanya melayani itu bisa one on one, bisa tatap muka, gitu, bisa dirasakan dengan baik oleh pasien. Bagaimana empati kepada pasien itu bisa juga secara langsung.
Tapi kalau secara digital ini menjadi berbeda gitu ya sentuhannya. Banyak sekali yang berubah. Nah, makanya rumah sakit harus betul-betul tahu karakteristik spesifik dari perubahan yang diinginkan oleh para pasien atau para customer-nya. Nah, ini juga yang penting ya, gitu, dan cepat sekali berubahnya. Nah, tadi kalau kita bilang data, ini juga luar biasa. Di rumah sakit ini terutama posisi manajerial ya, decision maker, itu harus dengan cepat menggunakan data-data kualitatif dan kuantitatif. Ini secara bisnis tidak mudah gitu menghadapi perubahan ini secara operasi dan keuangannya terus terang. Nah, ini bagaimana data ini digunakan untuk cepat mengambil keputusan dengan tepat gitu ya. Harus lincah keputusannya, harus bagaimana bisa lebih efisien gitu kan ya. Nah, kemudian dari data-data ini harus cepat mengidentifikasi dari sekarang kondisi rumah sakit yang dikelola itu di mana kekuatannya dan di mana area-area yang kelemahan yang harus cepat ditangani gitu ya. Ini juga untuk support secara bisnis dan juga kepada pelayanan. Nah, tadi kalau yang poin ketiga mungkin, nah ini tadi shifting paradigma ini nggak lain berhubungan dengan manusianya, ya. Apalagi di rumah sakit yang dasarnya care gitu ya, dengan kondisi yang berat gitu kan ya, sangat dinamis, pastinya pendekatan-pendekatan humannya juga jadi skill-nya juga jadi berubah gitu ya, terutama kalau semua di bisnis, semua di aspek itu, terutama di aspek digitalisasi, karena nggak bisa lepas. Nah, makanya walaupun kondisinya berat, namanya pelatihan, penambahan kompetensi, nggak cuma hard, soft, ini harus tetap jalan terus gitu ya. Walaupun tadi kalau lihat di video PPM dalam kondisi sekarang berat, efisiensi, kadang-kadang biaya pelatihan itu menjadi prioritas ya gitu, tapi nggak bisa juga tidak dikembangkan ya manusianya. Nah itu tadi. Nah biasanya training-training itu sekarang fokus yang melibatkan teknikal, terutama digitalnya. Kemudian bagaimana perilaku, perubahan-perubahan perilaku masa pandemi dan setelah pandemi ini juga perlu dipersiapkan. Dan kemudian masalah komunikasi. Itu tadi ketika semua pelayanan jadi digital, masalah komunikasi ini menjadi hal yang penting ya, karena sangat berbeda interaksi. Dari tatap muka menjadi lewat lewat virtual, lewat Zoom. Bahkan lewat telepon begitu kan ya sekarang kondisinya. Nah, karena kondisi kemarin memaksa juga semuanya jadi digital kan, karena kapasitas rumah sakitnya terbatas, kemarin pemerintah juga mendorong bisnis telemedicine gitu, di mana kita berobat itu lewat telepon atau lewat chat gitu atau lewat WA gitu kan ya. Makanya bisnis telemedicine ini kemarin berkembang dengan cepat gitu kan, Halodoc dan lain-lainnya. Nah, ini juga penting bagaimana komunikasi. Nah, ini tadi masalah peralatan ini pasti juga menjadi perhatian ya di rumah sakit, karena kalau kemarin masa pandemi ini kapasitasnya kalau secara umum kan menjadi kurang. Nah, ini juga yang menjadi poin bagaimana maintenance equipment ya kalau di rumah sakit. Nah, ini bagaimana menjamin pelayanan bisa terus ya operationnya gitu, terkait dengan kepuasan pelanggan, tapi cost reduction tetap bisa dijalankan. Nah, ini masalah pengelolaan bisnisnya menjadi lebih menantang pastinya dengan kondisi pandemi kemarin. Nah, kemudian kalau kita bicara strategi planning gitu ya, nah pastinya bisnis rumah sakit ini menjadi kebutuhan utama sekarang ya. Nah, ini juga bisnisnya harusnya berkembang ya. Nanti Dr. Ivan bisa kasih gambaran, pasti berkembangnya luar biasa. Nah, bagaimana manajemen menangkap ya peluangnya gitu. Walaupun berkembang, kompetisi juga tetap tinggi gitu ya. Karena ini peluang besar, banyak kompetitor atau banyak investor juga mengincar di bisnis ini. Nah, ini tadi bagaimana menjaga tujuan jangka panjang rumah sakit ini bisa tetap terjaga, dan itu juga diikuti oleh semua pegawai gitu ya. Bagaimana future goal-nya gitu pada bisnis.
Nah, kemudian kalau kita bicara kepada pay attention to performance indicator mungkin biasa. Semuanya juga punya KPI gitu ya. Sama di seluruh organisasi juga punya KPI. Tapi ini dengan perubahan kondisi pasti ada perubahan strategi begitu kan ya yang akan dijalankan, ada perubahan cara kerja bahkan apa bisnis proses. Ini banyak dilakukan oleh banyak bisnis ya untuk bisa tetap sustain ke depan. Nah, kalau ada perubahan begini, pastinya monitoringnya, gitu ya, monitoring result dari strategi yang diterapkan, monitoring evaluasi milestone dari strategi bisnis ini juga perlu sangat kuat. Nah, kemudian ini tadi ya, yang paling sangat mendasar di semua kehidupan kita adalah relying on technology. Nah, ini mau nggak mau ya, mungkin ini kalau saya kutip itu salah satu penelitian di Inggris itu ya, 56% itu memilih layanan sekarang telemedicine begitu ya. Jadi tidak lagi datang ke rumah sakit begitu. Nah, ini kan juga perubahan yang luar biasa. Nanti bagaimana di Indonesia gitu ya? Bagaimana perkembangan bisnis hospital di Indonesia. Nah, kita juga kemarin semasa pandemi yang nggak pernah merasakan bagaimana berkonsultasi dengan dokter via telemedicine mau nggak mau gitu kan ya, karena kapasitas rumah sakit terbatas, tidak mungkin datang, takut juga datang ke rumah sakit. Tapi itu menjadi perubahan cara kita ini ya berobat, dan ini diramalkan ke depan ini akan terus berjalan. Gitu. Nah, ini bagaimana rumah sakit mengadaptasi teknologi-teknologi terbaru gitu ya, yang bisa mensupport perubahan paradigma di masyarakat juga gitu ya, dengan gaya hidup dan cara. Nah, ini tadi ya bagaimana sistem yang disiapkan gitu kan ya, software. Karena sekarang juga sudah biasa gitu ya konsultasi lewat dokter lewat telemedicine gitu ya. Bahkan kalau saya sekarang ada langganan dokter gitu, kebanyakan nggak mau tatap muka lagi gitu kan ya. Maunya telemedicine gitu. Jadi mau nggak mau seperti itu. Nah, ini tadi sebetulnya teknologi juga diterapkan supaya lebih efisien ya, lebih cepat dalam melayani dan lain-lain. Dan ini aspeknya kan juga luar biasa. Layanan dokternya telemedicine, nanti obatnya juga pasti dikirim gitu ya, nggak datang lagi ke apotek gitu. Nah, jadi hubungan bisnisnya luar biasa gitu ya dengan ekosistem yang lainnya gitu. Nah, ini juga kerjasama-kerjasama yang harus dilakukan ini juga harus dipikirkan. Nah, mungkin ini tadi yang terakhir mungkin ya, bagaimana investasi di marketingnya ya, komunikasi antara rumah sakit dengan publik begitu ya, terutama jika ada perubahan-perubahan layanan. Nah, ini juga butuh perhatian gitu ya, karena ini marketing sektor juga luar biasa meningkat gitu. Nah, bagaimana ini nanti hospital bisnisnya memanfaatkan agensi-agensi yang memang bisa support gitu ya di marketing rumah sakit. Nah, mungkin itu hal yang 8 ya secara umum yang perlu dilakukan oleh rumah sakit gitu ya. Kelihatannya mudah tapi implementasinya tidak gitu. Nanti kita bisa dapat sharing ya dari Dr. Ivan sini dari banyak gitu bagaimana perubahan paradigma ini pastinya luar biasa dilakukan. Itu mungkin Mbak Susti dari saya gitu ya, nanti kita bisa lebih banyak diskusi. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Dita. Mungkin kita bisa berikan aplaus dulu Bapak dan Ibu yang hadir di sore hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu hal baru gitu ya yang dipahami oleh Bapak dan Ibu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi berikutnya yang akan dibawakan oleh Dr. Ivan. Sudah siap, Dok? Insya Allah. Oke, Coba sebentar ya. waktu dan layar dipersilahkan, Dok. Terima kasih. Sebentar saya coba share. Right. Bisa kelihatan slide saya? Belum. Belum ya. Yang mana saya tunggu bentar ya. Ini bisa kelihatan? Ya. Okay. Ya, bisa di slideshow, Dok. Baik. Sorry. Ya, siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada Bu Dita yang pasti, Mbak Zusti, dan semua teman-teman dari PPM dan juga dari BDI.
Bu Fedia yang hari ini juga ada ya. Jadi ini merupakan kesempatan yang baik untuk bisa sharing. Dan kebetulan apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Dita tadi adalah merupakan suatu gambaran yang sebenarnya mencakup dari what are the challenges that we're facing as an industry. Tapi mungkin saya mencoba sedikit karena dari audiens kita kan beragam ya. Saya mencoba untuk kita sedikit lebih agak general tentang apa yang kita mau bahas siang hari ini atau sore hari ini. Jadi saya ingin kita bicara sedikit tentang apa itu healthcare industry, dari mana itu berkembang dan bagaimana kita lihat hospital industry services itu sendiri dan bagaimana pandemi ini merubah customer behavior yang mungkin ini aspek yang saya rasa penting untuk kita bisa bahas sama-sama. Nah, kalau kita lihat tentang bagaimana nature dari pelayanan kesehatan itu kembali kepada nature dari seorang dokter itu dididik. Di mana kalau di Indonesia itu sejarah untuk pendidikan dokter itu kembali pada saat mungkin zaman Stovia dulu ya, dan itu memang merupakan salah satu bentuk kalau boleh saya bilang kerajaan kecil zaman dulu sebagai bagaimana caranya kita membangun suatu institusi pelayanan medik yang berbasiskan kedokteran. Nah, memang ini adalah merupakan suatu basis layanan yang tentu tidak bisa kita pungkiri menjadikan apa karakter dokter yang sampai saat ini kita lihat. Yang tentu ini adalah merupakan dokter yang mempunyai jurisdiksi keputusan secara sendiri dan juga itu bisa mempunyai kecenderungan untuk otoritarian karena memang ya semua dokter saya sakit apa, oh bapak sakit ini. Siapa yang mau ini, itu adalah expertise beliau. Tapi ini kalau kita lihat, sama dengan specialized professionals lain. Sementara kata kayak Bu Dita sebagai seorang psikolog bisa bilang apa kondisinya, ya ini adalah kondisi yang memang nanti bisa secara profesional bisa disampaikan. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa karakter seperti ini menjadi sesuatu hal yang menjadi challenge utama pada saat kita berbicara tentang pelayanan kesehatan. Nah, saya coba mengembalikan kepada andai kata bapak dari dokter di dunia yang dulu yang kita kenal Bapak Hippocrates, kita itu semua disuruh bersumpah, Hippocrates namanya. Tapi kalau zaman dulu Pak Hippocrates sendiri sudah punya mobile phone, mungkin ceritanya akan berbeda sumpahnya. Ya, karena ini suatu perubahan dari norma yang juga berkaitan dengan nanti bagaimana medical practice itu dilakukan di dunia. Seperti kita tahu bahwa dengan adanya berjalannya waktu, pelayanan yang didasarkan kepada compassionate interaction tadi, yang kita mungkin dibayangkan dokter naik sepeda pergi ke rumah pasien, kemudian juga kalau nonton di TV gitu ya, oh ini kita bawa tas-tas hitam itu, mungkin konteks itu sudah berubah sama sekali dengan tadi yang disampaikan Mbak Dita mengenai bagaimana telemedicine itu merubah pola cara kerja kita dengan hubungan para dokter dengan pasien. Dan mau nggak mau, kita harus mengembalikan kepada porsi di mana aspek transaksi ekonomi yang terjadi, terlepas dari bentuk komersialisasinya. Tapi kita melihat di sini ada interaksi yang berbasis kepada ilmu pengetahuan, dan juga ada beberapa parameter, terutama dengan perhitungan waktu yang di-spend oleh dokter ke pasien, dan juga kita juga mesti mikir, dokter jam 2 pagi di WA sama pasiennya, itu juga suatu hal dari kata sama pasien, kan dokter saya sudah jadi pasien dokter, jadi jam berapa juga saya boleh WA dokter, kalau enggak dokter bukan dokter yang komunikatif. Dari sisi pasien akan bilang, seperti itu, dokter bilang, jam 2 pagi emang profesional lain nggak ada yang tidur. Kita disuruh jawab dan segala macam. Jadi terjadilah suatu konteks hal yang dikatakan bahwa apakah ini merupakan norma yang diterima atau enggak, yang tentu akan ada kaitannya dengan transaksi ekonomi nantinya. Dan kalau di rumah sakit, kita mempunyai beberapa hal yang berkaitan dengan consumables, yang ini akan menjadi suatu komponen cost yang kita keluarkan, pharmaceutical, obat-obat disampaikan tentang challenge kita, di mana banyak pasien yang berobat ke dokter, tapi pada saat dia beli obatnya tidak berobat di rumah sakit. Sementara di rumah sakit, salah satu kontribusi revenue itu adalah dari pharmaceutical. Jadi ini ada challenge tersendiri nih pada saat kita berbicara, oke, kalau memang itu part dari disruption sudah terjadi, dan apa yang kita mesti bicarakan dari sisi transaksi ekonominya. Dan yang berikut adalah rumah sakit memang tentu belum pertimbangkan tentang komponen-komponen operasi yang merupakan salah satu kegiatan yang kalau boleh saya katakan sebagai transaksi ekonomi dalam
kegiatan pelayanan kesehatan. Nah, saya membagi 3 sebenarnya bagaimana caranya kita untuk mengevaluasi layanan kesehatan itu dari kacamata konseptual ekonominya. Di mana kalau kita bicara tentang non-profit transaction, yang pasti ini merupakan suatu charity proses yang biasanya banyak kita melihat dari baksos-baksos, dan kalau kita tahu di luar negeri itu ada yang namanya Samaritan Law. Jadi non-Samaritan Law itu adalah suatu hukum yang tidak memprotek dokter yang atau siapapun yang ingin menolong orang karena basisnya ada compassion. Tapi karena memang tidak ada transaksi ekonomi di situ. Tapi pada saat kita bicara tentang apakah ini bisa berkelanjutan, ya tentu konteksnya adalah orang nggak mungkin bakso setiap 2 hari sekali. Karena tentu dokternya juga perlu hidup, perawatnya juga perlu hidup, dan segala macam. Dan ini terjadilah suatu konteks yang masuk ke dalam public service. Di mana public service ini adalah merupakan suatu social obligation. Yaitu kita lihat sekarang kita banyak orang, saya mau deh jadi volunteer untuk saya memberikan vaksin, saya mau untuk itu adalah suatu public service yang semestinya adalah bagian dari kegiatan yang di-fund baik itu pemerintah maupun partially funded by pemerintah. Ini adalah inisiatif yang merupakan social obligation. Tapi ini mempunyai impact yang cukup besar di social dan healthcare distribution karena yaitu saya bilang tadi bahwa kita memang mempunyai tanggung jawab sosial untuk bisa memberikan layanan. Tapi konteks ini juga harus kita kembalikan apakah memang ini bisa diberikan oleh semua public hospital kita yang karena memang jumlah yang ada, bed yang ada, dokter yang ada itu tidak mencukupi. Dan di sinilah peran yang diberikan partial oleh rumah sakit swasta yang tentu mempunyai konteks yang berbeda, di mana public services itu konteksnya adalah social obligation, sementara kalau private services itu adalah commercially driven. Yang sebenarnya tidak layak untuk kita campurkan. Tapi kalau konteks ini adalah kita memang menjadi suatu social services, ya tentu komponen dari private services itu ada yang harus bisa dikompromikan lah dalam hal ini. Ya tentu karena nature adalah private services, tentu basisnya adalah perhitungan komersial, kemudian nature adalah competitiveness, kita mengevaluasi profit dan juga resource dependent, dan disampaikan tadi sebelumnya juga kita mesti melihat bahwa kalau dokter tidak menolong dengan itu sudah bahwa dokter itu mata duitan. Itu kacamatanya kita adalah merupakan suatu transaksi ekonomi yang harus kita bisa bicarakan di mana tanggung jawab sosial dan di mana tugas sosial kita untuk bisa memberikan layanan kesehatan yang profesional. Nah, kalau saya nanti beratkan kepada layanan secara private atau commercial services, mungkin kita akan kembali kepada semua industri yang hampir kurang lebih sama, seperti banking contohnya. Yang jelas adalah tentu bagaimana productivity dari industri, cost efficiency ada, juga dari risk management dari bisnis itu sendiri. Sama, semuanya itu tidak ada perbedaan. Dan tadi juga sudah disampaikan bahwa dengan adanya pandemi ini terjadilah peningkatan demand, dan sebenarnya ini sudah merupakan suatu increasing demand dari sebelum pre-pandemi karena memang kemampuan daya beli masyarakat terhadap kesehatan yang memang ditunjang dengan BPJS dan juga dengan asuransi itu meningkat. Nah, oleh karena itu kita melihat bahwa demand yang lebih tinggi tentu akan meningkatkan gairah industri itu sendiri, yang dimana pandemi ini mengeskalasi dari awareness of healthcare, dan tentu ini meningkatkan awareness kita tentang kehidupan sehat, dan juga ditambah dengan adanya coverage yang lebih tinggi dari BPJS dan juga dari pemerintah, dari budget yang ada, dan ini memberikan ekspektasi lebih tinggi terhadap layanan itu sendiri. Problemnya adalah dokternya cuma segitu-gitu aja, perawatnya cuma segitu-gitu aja, dan rumah sakitnya juga nggak tambah lebih cepat. Tapi kenyataannya bahwa memang dengan adanya peningkatan yang sudah terjadi hampir sekitar 1 dekade ini, kita melihat kebutuhan terhadap bed yang ada di masa pandemi itu lebih tinggi. Tapi challenge yang dimiliki oleh rumah sakit swasta adalah tadi, apakah fund yang diberikan oleh pemerintah melalui atau partially fund yang diberikan melalui BPJS itu cukup untuk bisa mengkontribusikan terhadap growing industry yang ada di rumah sakit swasta di Indonesia. Tapi outlook-nya masih sangat promising. Dan saya katakan tadi, inilah challenge utama dari supply and demand yang tentu harus bisa kita kita mengerti bahwa rasio 4 dari 10.000 populasi di Indonesia adalah the lowest di Southeast Asia. Dan ini satu challenge yang sangat
berat sekali untuk kita bisa bicara tentang distribusi. Karena rasionya saja sudah rendah, distribusi kita tidak merata. Jadi akan ada daerah-daerah yang sangat tidak diuntungkan. Perawat jelas dia mempunyai populasi sangat rendah dengan remunerasi yang relatif rendah, dan ini menjadi suatu kebutuhan yang timpang antara supply dengan demand. Nah, kalau kita berbicara tentang antara supply dan demand, itu akan terjadi balance of risk-nya. Karena dengan adanya resources yang rendah, apalagi pada masa pandemi ini, kita di industri kesehatan mempunyai tantangan tersendiri, karena rumah sakit dengan karyawan yang ada itu harus mempunyai suatu standar kompetensi. Dan kalau kita bicara tentang sebagian besar dari dokter atau dokter spesialis dari rumah sakit swasta adalah bukan karyawan kontrak. Mereka adalah dokter-dokter yang bekerja sebagai mitra. Jadi pada saat kita bicara tentang resiko, tidak ada clear definition tentang di mana tanggung jawab secara liability. Karena dalam hal ini ya tentu pada saat terjadi isu terhadap medical complication yang dipersepsikan oleh publik sebagai medical negligence, orang bilang namanya malpraktek, itu menjadi blur. Dokter yang memberikan resep, tapi yang dituntut rumah sakit. Ini yang vice versa juga terjadi, rumah sakit ngaco, dokter yang dikomplain. Ini hal terjadi yang harus bisa di-balance. Yang berikut adalah karena dokter itu praktek di beberapa tempat, terjadilah inkonsistensi dari layanan kesehatan di antara rumah sakit. Sehingga pada saat bilang, kok saya berobat di rumah sakit ini bagus, rumah sakit yang lain dokternya sama, tapi pelayanannya beda. Terjadilah ini suatu isu yang memberikan resiko terhadap pelayanan itu sendiri. Dan pada saat kita bicara tentang standarisasi dari untuk konsistensi tadi, kembali, apakah kita bisa menerapkan suatu standar klinis yang standar-standar ada di dalam layanan kesehatan melalui training. Inilah kenapa kita melihat supaya tidak terjadi potential substandard of care yang apa boleh buat banyak terjadi kompromi di masa pandemi ini. Tetapi karena kita harus mempunyai satu standar yang kita anggap bahwa ini standar yang layak, disitulah kita harus memastikan bahwa apapun standar yang kita sepakati adalah standar yang sudah bisa diterapkan ke masyarakat melalui institusi tersebut. Nah, kalau saya bisa menjelaskan sedikit tentang sistem funding di Indonesia, ya tentu kita melihat ada beberapa level ya. Level pertama adalah dari tentu masyarakat tidak mampu yang semestinya sudah bisa di-cover dengan jaminan kesehatan nasional yang dalam hal ini melalui BPJS. Dan level berikutnya adalah private dan insurance and corporate yang merupakan satu komponen yang umumnya ini adalah merupakan market dari rumah sakit swasta. Tapi yang terakhir adalah kalau kita bicara tentang private, orang yang memang mempunyai istilahnya krem de la krem, yang orang biasa pergi ke Amerika, pergi ke Singapura, pergi ke Malaysia, segala macam berobat, ya tentu ini adalah suatu bentuk grup dari masyarakat pengguna layanan kesehatan yang memang dikategorikan berdasarkan funding methodnya. Nah, kalau kita lihat dari jaminan secara keseluruhan di Indonesia, sebenarnya kalau dari konteks GDP kita masih relatif rendah, karena kita hanya mempunyai 2,99%. Sementara kalau di Australia, di Amerika, at least dia punya range antara sekitar 5-10% dari GDP kita. Dan ini sebenarnya akan mempunyai konteks terhadap perbaikan dari life expectancy secara keseluruhan. Tapi ini pun sudah cukup karena kita melihat bahwa 71 tahun itu adalah suatu life expectancy yang baik. Tapi kalau lihat dari budgetnya, ya tentu kita melihat di sini adalah budget yang apakah ini sudah cukup untuk kita mengcover secara keseluruhan, yang tentu dari kacamata industri kita, ini adalah suatu kesempatan kita untuk bisa membantu, tetapi di sisi lain juga untuk bisa mengevaluasi dari kinerja internal kita, karena apa boleh buat tanggung jawab sosial yang ada di rumah sakit swasta terhadap pelayanan sosial ini akan mempunyai konsekuensi terhadap batasan limitasi dari margin. Itu bisa dimengerti karena memang ini adalah budget yang kita miliki. Sehingga rumah sakit harus berpikir bagaimana layanan yang diberikan oleh rumah sakit tersebut bisa mempunyai margin yang cukup untuk rumah sakit tersebut healthy. Dan ini harus dikombin dengan tentu productivity yang tidak hanya bergantung kepada BPJS murni. Yang tentu kita melihat di sinilah peran dari asuransi. Kenyataannya 60% dari seluruh rumah sakit swasta Indonesia itu memang membuka diri untuk pelayanan BPJS. Nah, pertanyaan kenapa nggak 100%?
karena isu terhadap rate dari margin yang menyebabkan kalau bicara tentang asuransi tadi ya itulah yang diharapkan bahwa memang rumah sakit bisa memberikan tata kelola yang secara clinical pathway itu kompetitif. Karena disitulah kita bicara bahwa harga itu tidak di cap, tapi di cap secara kompetitif berdasarkan dari layanan yang ada di masing-masing rumah sakit. Tetapi dari kacamata BPJS juga bukan berarti itu jelek, tapi ini adalah merupakan suatu akses yang dapat diterima oleh masyarakat dengan layanan yang sudah terdigitalisasi, yang harapannya ini bisa memberikan suatu customer journey yang bagus. Tapi tantangannya adalah karena memang rumah sakit melihat bahwa komponen dari margin tersebut, walaupun kita sudah memiliki customer journey yang baik, ada komponen kita yang harus kita jaga, terutama dari sisi bagaimana layanan yang margin yang reasonable itu bisa kita berikan, dan ini bukan suatu inisiatif yang akan dan sudah ditetapkan tahun ini melalui apa yang kita kenal sebagai COB atau Coordination of Benefit. Dan ini bisa memberikan bridging gap di antara margin yang rendah dari BPJS itu sendiri dengan adanya healthcare coverage yang diberikan oleh asuransi atau perusahaan. Tapi tentu ini satu hal yang terus kita evaluasi perkembangannya, karena memang akhirnya kita akan kembali kepada bagaimana cara transaksi tersebut akan bisa dinikmati oleh customer. Yang saya ingin tekankan bahwa berbagai macam cara form dari transaksi dari BPJS, dari insurance atau private melalui cash payment, ini adalah salah satu bentuk cara yang nantinya akan membentuk suatu konteks layanan kesehatan yang berbasis customer. Dan kalau saya boleh sampaikan di sini adalah suatu pendekatan yang harus kita bisa mengerti bahwa Patient 360 adalah merupakan suatu agenda yang penting untuk bisa menetapkan bahwa pelayanan kesehatan tersebut sudah tidak berorientasi dokter 360. Saya kembali ke slide awal tadi bahwa semuanya berfokus kepada dokter, perawat, pasiennya belakangan. Tapi pada saat kita bicara di proses yang ada sekarang, di mana terjadi transformasi dari interest, pasienlah menjadi center of interest. Apakah pasien tersebut mempunyai uang dari BPJS atau terbayar funding dari BPJS, atau dia dekat dari rumah sakitnya, atau barangkali pasien itu, malas saya nunggu dokter 4-5 jam, saya nggak mau saya beli obat di rumah sakit. Disitulah rumah sakit harus bisa mengidentifikasi bagaimana pain point yang ada di layanan tersebut untuk diperbaiki. Nah, kalau kita kembalikan, apa sih yang sebenarnya diinginkan oleh pasien atau customer dalam hal ini? Yang pasti, layanan yang profesional. Yang kedua adalah reliable dan personalized. Yang ketiga adalah affordable. Ya, arti dalam hal ini secara fundingnya tentunya. Dan yang pasti diinginkan adanya suatu diagnosis yang akurat, treatment yang baik, dan serta proses yang transparan serta punctual. Inilah merupakan hal yang menurut saya sangat penting untuk bisa menjadi bahan kita untuk melihat bagaimana rumah sakit tersebut menitik beratkan customer journey sebagai improvement yang dilakukan. Nah, apakah kita bisa melihat secara keseluruhan? Ya tentu rumah sakit harus bisa mengevaluasi di mana problem yang akan diperbaiki. Karena proses sama seperti di banking. Ada onboarding-nya, apakah melalui call center, melalui chatbot, atau melalui website, atau segala macam. Dan sekarang kita sudah mempunyai digitalisasi dari onboarding proses. Tapi kenyataannya adalah hampir sebagian besar, 90% dari seluruh rumah sakit, 90% dari dokter tersebut masih mengandalkan manual onboarding proses. Ini PR buat kita. Yang kedua adalah internal proses. Apakah semua lini, admission, nurses, dokter, cashier, supporting staff, itu sudah mempunyai pendekatan yang akhirnya membantu supaya digitalisasi yang dilakukan, baik itu melalui electronic medical record atau barang dari digitalisasi sistem, itu bisa terimplementasi dengan baik sehingga terjadilah improvement terhadap pain points yang dialami oleh pasien pada saat dia sudah mulai berada di dalam layanan rumah sakit tersebut. Dan ada external proses yang memang menjadi touch point. Pada saat mungkin kita kalau pergi ke rumah sakit gitu ya, dan kita punya asuransi, kan dokternya happy banget. Tapi coba begitu ketemu kasir, apalagi kalau punya asuransi, disuruh nunggu 4 jam cuman ambil Panadol. It's a headache. Kenapa saya nggak beli Panadol, saya pergi ke ini aja deh,
ke Halodoc aja atau ke semua digital platform itu tadi untuk saya lebih cepat. Tapi kenyataannya adalah ini adalah isu yang tidak bisa kita kontrol karena konfirmasi dari corporate, konfirmasi dari asuransi, konfirmasi dari BPJS itu akan menunda internal proses yang menyebabkan pasiennya nggak mau kembali lagi. Ini menjadi isu apa yang kita kenal sebagai Net Provincial Score. Nah, di Bunda kita sedang melakukan suatu transformasi dari proses onboarding, internal proses, dan juga kita harapkan membantu external proses yang nantinya kita bisa menggunakan, mungkin kalau teman-teman yang banyak familiar dengan Net Promotion Score, ini bisa kita lihat dari apa yang diinisiasi oleh Bain ya. Ini suatu measurement yang sifatnya objektif yang nantinya bisa memberikan suatu jawaban terhadap how likely it is for you to recommend our institution to a friend or colleague. Nah, ini bisa dihitung berdasarkan dari promoters dan juga detractors-nya. Sehingga kita mendapatkan kalau 100 itu perfect score yang saya rasa tidak mungkin, tapi kita tahu di healthcare kemungkinan dia range antara sekitar 50 itu sudah sangat bagus sekali. Tapi kalau kita lihat di sini ya masih banyak yang orang yang saya nggak happy sehingga bisa memberikan promotion score tadi di bawah dari 0 barangkali. Nah, oleh karena itu, 2 slide terakhir kita bicara tentang product improvement. Kalau kita bicara tentang net provincial, siapa yang akan memperbaiki ini? Ya, pasti human resources-nya. Ini kenapa tadi dikatakan berita kita memerlukan pelatihan, baik itu dokter, nurses yang berorientasi kepada pelayanan. Nah, sedikit touch mengenai Bunda Medical Care System, ini adalah grup kami yang berbasis dari rumah sakit, tapi kita juga ada layanan lainnya yang tentu berbasis layanan kesehatan. Dan kita sedang berubah nih dari masa pre-pandemi yang memang awalnya kita memfokuskan kepada produk, tapi kita mencoba memfokuskan kepada customer. Di mana customer tadi poinnya adalah orang. Dan orang fokusnya adalah training. Dan inilah kenapa kita melakukan digital literacy tadi, baik karyawan yang kita baru masuk, kemudian kita juga melakukan training baik soft maupun hard skill-nya. Ya, nanti itu akan menjadi suatu continuous learning program dengan harapan bahwa ini mempermudah untuk percepatan dari standarisasi kita yang tentu akan meng-avoid dan juga menjawab tantangan dari industri rumah sakit pada saat ini. Karena inilah capture ya dari permasalahan yang headache dari CEO seorang rumah sakit. Jadi sebagai summary, memang pandemik itu telah merubah healthcare kita, tapi yang pasti saya melihat tadi kita sudah mengulang beberapa kali ya adapting to digitalization dan juga agility dalam merupakan key-nya, sehingga sebagai take home message, saya rasa healthcare merupakan tantangan tersendiri yang mesti berubah dari produk itu sendiri maupun juga dari customer-nya yang nanti akan kita lihat dengan adanya masa post pandemi ini. Dan customer journey menurut saya adalah merupakan role yang sangat penting untuk disustain dalam bisnis competitiveness. Dan saya rasa untuk strengthening resource kompetensi kita harus selalu melakukan ongoing training, dan saya rasa BDI dengan PPM sudah melakukan suatu inisiatif yang sangat baik sekali untuk kita bisa memulai suatu training untuk memperbaiki daerah kesehatan di Indonesia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa mendapatkan pencerahan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih Dr. Ivan. Kita berikan aplaus untuk kedua narasumber, Bapak Ibu. Siapa nih yang rasanya seperti refleksi gitu ya? Iya juga ya. Biasanya saya kalau nunggu konfirmasi asuransi itu bisa berjam-jam gitu. Nongkrong aja di rumah sakit. Yang tadi Dr. Ivan bilang nunggu Panadol 1 jam, Mbak Dita mungkin juga udah merasakan gitu ya. Jadi sekarang seringnya pakai telemedicine atau langsung ke apotek yang terdekat dari rumah. Nah, ini kalau dari ceritanya Dr. Ivan, pantesan aja nih artis-artis lagi banyak yang balik lagi ke Bunda ya, Dok ya. Kalau ngelihat di Instagram tuh Dr. Ivan lagi banyak di mana-mana nih. Oke, ini kalau begitu kita akan memulai sesi tanya jawabnya, Bapak dan Ibu. Kita mulai dari siapa nih, Mas Kur? Ini ada yang bertanya kah? Coba kita lihat. Ada Bapak atau Ibu Ikar Swito? Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, Pak Ikar ya. Oke, silakan Pak Ikar. Terima kasih, Susi. Izin bertanya.
ke pemateri kedua, Dr. Ivan. Saya tertarik dengan 360 pasien tadi, 360 derajat pasien ini. Mungkin tidak semua fenomena ini terjadi di seluruh wilayah Indonesia, tetapi menariknya tadi disampaikan bahwa ada dokter-dokter yang sebenarnya bukan pegawai rumah sakit, mungkin dokter tamu dan lain-lain sebagainya, yang ada di beberapa wilayah ini justru 360 ini bisa menjadi bumerang untuk rumah sakit public hospital dari private. Oh, ternyata budget klaimnya kecil, nanti dilemparnya ke rumah sakit, ya kalau rumah sakit negeri lah sebutnya. Atau kalau mungkin dia sudah readmission, sudah masuk indikasi tertidai readmission, akhirnya umumnya diarahkan ke rumah sakit publik gitu. Meskipun rumah sakit publik, at least mungkin tadi masuk ke kategori 1 bahwa tidak profit oriented, tetapi setidaknya balance lah. Nah, strategi apa sih sebenarnya mungkin yang perlu untuk strategi apa rumah sakit yang perlu ditreatment kepada dokter-dokter tamu supaya kita yang di rumah sakit publik ini nggak selalu dapat yang hal-hal yang seperti ini gitu loh. Kalau ini ibaratnya bisnis daging dan tulang, jangan tulangnya melulu gitu. Apa yang sesekali dagingnya juga, jangan tulangnya melulu. Terima kasih Mbak Susi. Oke, ini Pak Ikar kayaknya dari RS Publik ya. Sebut saja namanya Kamboja gitu ya. Oke. Saja namanya Konoha ya. Oke. Ya, ini kita satu pertanyaan langsung dijawab, Dr. Ivan. Monggo mungkin punya pendapat untuk Mas Ikar nih. Terima kasih Mas Ikar. Jadi ini sebenarnya sangat menarik ya kalau kita bicara tentang Customer 360. Saya rasa implementasi dari improvement yang kita berikan kepada pasien berbasis pada customer itu tidak serta-merta hanya merupakan ranah dari rumah sakit private. Karena kembali kalau kita lihat dari angka liability atau angka tuntutan dari pasien yang ada di rumah sakit, baik itu rumah sakit private atau dari publik ya, hampir sebagian besar tuntutan itu datang dari masalah komunikasi dan terjadi mispersepsi serta terjadinya suatu misekspektasi dari apa yang diberikan layanan tersebut. Jadi ini suatu hal yang sangat penting untuk bisa melihat bahwa rumah sakit, baik itu publik maupun private, itu bisa mengerti tentang apa yang menjadi pain points dari pasien tersebut. Sehingga pain point yang utama menurut saya adalah transparansi terhadap proses. Misalnya katakanlah saya suruh appointment untuk ketemu sama dokter di rumah sakit A, sebut saja rumah sakit pemerintah A gitu ya. Dia suruh datang, saya pakai BPJS. Kalau orang yang memang saya bilang saya punya kartu BPJS, saya punya hak dong buat saya pergi untuk saya berobat, saya dirujuk sama dokter saya pergi ke rumah sakit A karena itu adalah rumah sakit yang dia tahu dia mempunyai fasilitas ABCD segala macam. Dan ini kalau kita kembalikan bahwa transparansi terhadap pelayanan tersebut itu diberikan dari awal, artinya kan saya mesti tahu kalau memang saya mesti sana apa sih yang mesti disiapin, saya mesti bawa surat ini, mesti bawa surat itu dan segala macam. Nah, bicara soal paperwork itu pain point sendiri. Tapi bicara tentang pada saat saya sudah datang ke rumah sakit, terus saya disuruh bikin appointment jam 7. Sudah datang tanpa tahu bahwa saya suruh bikin appointment, atau tanpa saya tahu bagaimana proses internalnya, itu kan menjadi suatu isu. Orang yang nggak ngerti bilang, ya udah saya tunggu di sini, memang begitu ke rumah sakit pemerintah. Tapi ini akan terjadi pada saat saya udah nunggu 6 jam, 7 jam. Habis itu saya dibilang bahwa oke, dari sini dokternya sudah pulang karena rumah sakit ketemuan. Itu kan menjadi suatu center dari komplain. Nah, jadi menurut saya ini hal yang tidak bisa kita kotak-kotakan hanya di rumah sakit tertentu yang harus melakukan perubahan terhadap Customer 360. Itu satu poin. Tapi yang kedua, menurut saya adalah kalau kita bicara tentang bagaimana pendekatan kita terhadap pemisahan antara rumah sakit publik dengan rumah sakit swasta,
saya rasa ini mesti dikembalikan bahwa sebagian besar dari rumah sakit swasta yang mengelola BPJS itu tidak diikut dengan dokter tetap dan juga instrumentasi yang memang semestinya ada di rumah sakit rujukan yang mempunyai fasilitas cukup besar. Tapi kenyataannya adalah konsep dari supporting system rumah sakit swasta tadi adalah rumah sakit yang memang diperlukan untuk untuk memenuhi kebutuhan bed yang tidak terpenuhi di rumah sakit besar. Sehingga ada beberapa kekurangan dan kelebihan yang harus bisa diterima oleh rumah sakit yang katakanlah cuma punya 25 bed misalnya. Dan 25 bed yaitu dia mesti tahu dari mana batasan-batasan, di mana batasan-batasan yang dimiliki oleh rumah sakit tersebut untuk mengelola case-case tertentu yang tentu akhirnya adalah di sini komponen saya katakan tadi, efisiensi dari rumah sakit tersebut harus bilang bahwa kalau memang ini bukan jurisdiksi untuk menteri, nah ini memang harus bisa clear dari rumah sakit tersebut bahwa memang kita cuma bisa treat pada level sini. Yang menjadi PR adalah bagaimana kita bisa mencoba ini saya being very open aja kalau kita bicara tentang dokter yang ada kerja di rumah sakit pemerintah, udah daripada penuh segala macam nanti kalau operasi rumah sakit saya saja, rumah sakit punya saya saja itu kan udah terjadi komponen yang saya bilang tadi. Yang membedakan antara otak kanan sama otak kiri siapa? Gitu ya. Itu kita mesti jujur. Dalam hal ini ini suatu hal yang harus kita batasin. Tapi ya bagaimanapun ada sistem-sistem yang memantau bahwa kalau memang katakanlah ada clinical pathway yang diikuti dan secara jurisdiksi itu sudah ada alur yang tepat, mestinya role untuk social obligation itu mestinya ya penuh berada di rumah sakit pemerintah. Tapi hanya masalah terhadap ketersediaan bed tadi yang saya bilang, disinilah terjadinya akomodasi terhadap kompromi yang saya katakan untuk kepentingan kita bersama. Kira-kira gitu. Oke, terima kasih Dr. Ivan. Dari Mbak Dita ada yang mau ditanggapi kira-kira? Izin Mbak Susi boleh ini yang tadi. Oh iya, silakan Pak. Ya, kan tadi ini seperti bisnis daging dan tulang tadi. Nah, seberapa berisiko, tadi kan sudah dijelaskan rumah sakit ada risk management. Seberapa berisiko sih rumah sakit yang sebenarnya tidak memiliki dokter home base? Semua dokternya mungkin memiliki 3 SIP di tempat lain. Nah, umumnya punya satu rumah sakit private, mungkin satu di rumah sakit swasta lainnya, satu di rumah sakit negeri. Nah, rumah sakit negeri ini berpotensial dapat bisnis tulang nih jadinya nih. Kalau rumah sakit ini seberapa berisiko sih kalau mereka tidak memiliki dokter home base, atau sebaiknya memiliki dokter home base berapa persen dari seluruh dokter yang dipekerjakan, utamanya dokter medik spesialis? Terima kasih. Mungkin kalau saya memberikan feedback terhadap bisnis tulang sama daging, saya rasa nggak tepat menurut hemat saya, karena memang role-nya berbeda. Dan kalau kita bicara tentang bisnis ini ya rumah sakit publik bukan dalam konteks untuk mencari bisnis di situ. Saya katakan yang tadi yang nomor 2 tadi. Tapi nomor 3, yang nomor 2, kalau nomor 1 itu hanya dia untuk murni lah compassion, baksos dan segala macam gitu. Dan nomor 2 itu adalah tanggung jawab yang fully funded atau partially funded by government. Jadi kalau kita bicara tentang di situ, tentu rumah sakit itu dia harus bisa ada fasilitas swastanya dan segala macam itu untuk dia bisa mensustain kapasitas dia untuk bisa mengcover beberapa cost yang tidak bisa dikompensasi oleh revenue dari BPJS tadi. Nah, tapi kalau kita kembali bahwa layanannya sendiri sebenarnya bukan masalah resiko nggak resikonya. Rumah sakit dengan kategori tertentu dia sudah mempunyai limitasi dari jumlah bed, dokter, bukan limitasi tapi standar minimal malah kalau saya bilang, bednya, dokternya, dan juga clinical pathway yang bisa ditreat. Isunya adalah pada saat kita berbicara tentang bagaimana dokter tersebut bisa mengalokasikan waktu, menurut hemat saya harus ada suatu tadi Bu Rita menyampaikan sangat tepat sekali. Harus ada suatu digital database data centric decision dari rumah sakit untuk menentukan ini kalau pasien sudah nunggu 5 jam
dokter yang masih praktek di rumah sakit yang sebelah, itu artinya mesti dipertanyakan. Ini dokter ini kalau sudah sering seperti ini, artinya dia itu mau komit dengan rumah sakit ini apa enggak gitu. Di sini baru bisa kita tentukan ke customer, karena ujungnya kan ke customer journey ya. Kira-kira gitu. Betul. Ini bukan ya, ini kalau dari ceritanya Dr. Ivan tadi, balik lagi memang ujungnya karena sudah terlalu lama gitu ya, pasien itu tidak jadi focus of attention. Nah sekarang dibalik nih, tuntutannya jadi dibalik, makanya mungkin ada beberapa adjustment yang harus dilakukan oleh rumah sakit gitu. Oke, salah satunya yang tadi terkait dengan mulai pakai big data gitu ya, Dr. Ivan ya. Kalau ini orang di rumah sakit terlalu lama, nanti udah hampir sembuh jadi terkontaminasi penyakit lagi nih gitu, karena dia kelamaan di rumah sakit. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan kedua. Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan dari Ibu Tifa sepertinya ya. Tapi tadi saya lihat Bu Tifanya left. Kita mungkin akan lanjut ke pertanyaan berikutnya aja dengan Bapak atau Ibu Adin di Tangsel. Dr. Ivan menanggapi gap antara multidisiplin ilmu dalam rumah sakit. Kadang ada beberapa profesi yang susah untuk diarahkan, katanya gitu. Terutama dalam patient center care. Gimana cara menyikapi dan strateginya? Oh, oke. Ini tadi Bu Tifa masih ada. Setelah ini ya Bu Tifa ya. Oke. Nih, ada yang susah diarahkan nih. Ini pengalaman ini sepertinya lumayan sering saya dengar juga dari klien-klien rumah sakit. Gimana tipsnya, Dr. Ivan? Ya, saya memang tidak mengatakan bahwa jawaban ini jawaban yang akan applicable untuk semua industri atau dalam hal ini rumah sakit ya. Tapi menurut saya memang itu harus kembali kepada leader. Dimana kalau leader itu mempunyai orientasi yang kuat untuk bisa menyatukan multidisiplin yang ada di dalam satu institusi, itu adalah merupakan inisiatif yang paling penting. Karena di dalam rumah sakit seperti kita tahu kan strukturnya adalah kita mempunyai struktur manajemen dan kita juga mempunyai komite. Kita ada komite medik dan juga ada komite keperawatan. Dan ditambah dengan komite lain kalau memang di rumah sakit tersebut ada komite yang spesifik ya. Tapi kalau kita lihat di sini, pada saat kita bicara tentang profesi-profesi khususnya dokter dalam hal ini, saya mengembalikan kepada nature tadi. Dari zaman Stovia, dari zaman tahun 66 sampai sekarang, dokter yang harus sekarang belajar telemedicine, dokter yang sekarang harus malah takut mau ke rumah sakit dia mengobatin pasien. Itu mau nggak mau terjadi suatu perubahan bahwa kepala rumah sakit atau manajemen rumah sakit harus bisa membuat suatu perubahan dari cara kerja dengan merangkul dokter tersebut. Bisa langsung, bisa juga melalui komite medik. Di mana menurut saya komite medik itulah yang harusnya bisa menjadi mungkin mitra kerja yang baik untuk manajemen rumah sakit dalam penerapan policy-policy yang ada di rumah sakit tersebut. Kira-kira gitu. Iya, terima kasih Dr. Ivan. Ini enlightening juga ya. Ini ada peran komite medik gitu. Itu untuk bisa merangkul si yang tadi spesifik profesi-profesi yang unik-unik tadi ya. Oh, dari Mbak Dita ada tanggapan, Mbak? Ini tentang mengelola orang nih. Tadi kalau Dr. Ivan bilang ujungnya di leadership nih sebenarnya. Nah, karena kita urusannya sama manajemen dan leadership, gimana menurut Mbak Dita tuh? Ya, tadi sebetulnya Dr. Ivan sudah meng-highlight yang penting gitu ya. Leadership, karena ini yang ditanyakan tadi ada kata kuncinya ada gap, kemudian susah diarahkan. Itu memang tergantung leadernya. Tadi betul yang disampaikan Dr. Ivan. Jadi kalau orang itu susah diarahkan, terkadang karena tidak paham betul tujuan mendasarnya. Nah, itu yang
kembali ke masalah selain leadership, komunikasi. Kalau tadi Dr. Ivan menggambarkan merangkul kan ya, merangkul, menjelaskan, memberikan pemahaman sehingga bisa diterima. Itu baru orang bisa diarahkan. Dan kita juga harus memahami pain, apa yang dia rasakan kalau terjadi perubahan. Nah, itu yang memang perlu kita kasih pemahaman ya. Walaupun itu pain, itu pasti yang didapatkan jauh lebih banyak sebetulnya, karena tujuannya pasti lebih bermanfaat dan lebih jangka panjang. Ya, itu tadi kembali ke leadership, komunikasi dan memberikan pemahaman. Itu ya. Oke, terima kasih Mbak Dita. Oke, kita akan kembali ke Bu Tifa nih. Pertanyaannya nih ya, ini kan semuanya lagi mau improvement di healthcare management. Pertanyaannya Bu Tifa, jadi skill apa sih yang secara personal ini harus dilengkapi nih untuk insan-insan di rumah sakit gitu, to maximize peran dari setiap talent yang ada di rumah sakit untuk bisa melawan tantangan-tantangan in the future gitu ya di national healthcare industry. Nah, monggo Dr. Ivan punya tips nggak sih? Ini apa sih yang harus dilengkapi gitu? Kalau saya pikir pertama-tama adalah kembali tadi kita melihat bahwa leadership yang ada di manajemen tadi mengerti bahwa perubahan yang terjadi dari ini kita akan dan shifting bisnis proses yang ada di dalam rumah sakit tadi tidak mungkin tidak akan tidak terjadi. It's inevitable. Jadi industri tersebut pelaku industri tersebut harus bisa adaptif. Dan kenyataan adalah kita memang tidak bisa lepas dari objektif data dalam menentukan strategi. Jadi disampaikan sama Bu Dita sebelumnya bahwa our KPIs itu memang ada certain ya kita pakai balance scorecard kita pakai ya. Tapi pada saat kita berbicara tentang apakah itu sudah diterapkan secara objektif, kita sudah measure dengan baik. Semua kembali ke data. Nah, saya lihat kenyataannya adalah data yang kita miliki tersebut itu seringkali kita belum mempunyai digital literacy yang kuat di teman-teman kita di healthcare. Coba deh, tanya deh dari teman-teman yang sebagian kerja di rumah sakit, berapa besar dokter yang malas ngisi electronic medical record? Adalah, saya ngobatin orang, perawat saya aja yang ngisi ini. Itu arogansi yang terjadi karena memang saya sibuk, itu alasan yang tidak bisa dipakai. Tetapi ada komponen lain, di mana kita juga harus bisa memberikan suatu stick and carrot. Karena stick and carrot itu ya salah satunya kalau saya dapat efisien dalam pekerjaan saya, tentu carrotnya pasien saya happy, ada suatu ini. Tapi mungkin saya bertanya juga, ini bisa cari juga Mbak Dita, gimana caranya kita memberikan stick-nya nih, terutama orang-orang yang jumlahnya cuma sedikit. Kita berikan stick, dokternya pindah ke toko sebelah. Istilahnya kita juga susah juga kan. Tapi saya kira ini kembali ke kita yang memang harus yang kita pentingkan adalah bukan hanya produknya, tapi ke customer-nya menurut saya. Orang yang membuat customer happy harusnya bisa mendapatkan karat. Itu mungkin modal utama kita dalam melakukan improvement di healthcare. Oke, terima kasih Dr. Ivan. Nah, dari Mbak Dita ada saran, mungkin siapa tahu pernah nge-ses rumah sakit gitu ya. Ada catatan-catatan nih kayaknya kurangnya di sebelah sini nih. Ya, kalau ini kan menanggapi pertanyaannya Bu Tifa ya. Jadi betul. kan skill ya. Skill itu kan keterampilan yang memang diperlukan menghadapi tantangan ke depan. Sebenarnya dari tadi sudah disebut-sebut gitu ya. Kalau masalah keterampilan itu sebetulnya kan ilmu itu berubahnya dengan cepat juga gitu. Jadi mencari keterampilan ilmu baru itu is must. Dan sekarang itu mencari ilmu baru itu easy gitu ya. Lewat Google, lewat online. Pelatihan online gratis itu luar biasa banyak. Nah, sebetulnya tapi yang mendasar selain want to learn gitu kan ya, cari ilmu baru, tadi communication, nah itu juga penting. Dan kemudian keterampilan digital, mau nggak mau ya. Nah, tapi yang mendasari semua itu tadi sebenarnya ada karakter yang memang harus kuat ya, kok sekarang ya, anak-anak. Itu kemampuan beradaptasi. Jadi kalau kita nggak bisa beradaptasi, itu sekarang luar biasa sulitnya, gitu kan ya.
Si Dokter Ivan juga kalau mau melakukan perubahan strategi, bisnis proses dan lain-lain, kalau pegawainya nggak mau beradaptasi, nah itu yang treatmentnya jadi berbeda kan ya, Dokter Ivan ya. Nah kemudian juga berpikir kritis ya pasti dan kreatif karena kan dinamikanya luar biasa, kompetisinya juga luar biasa. Jadi ide baru, improvement baru harus terus jalan gitu. Nah itu yang harus kita punya ya. Jadi yang mendasar tadi ya, ada ability, want to learn, creativity. Nah itu yang kita harus punya ya kalau mau maju terus. Kalau nggak ya udah ketinggalan. Gitu. Ketinggalan ya. Karena sekarang rumah sakit pesaingnya juga banyak ya dok ya, banyak individu yang bikin rumah sakit gitu. Nah, kita sebagai masyarakat awam aja kadang suka ini kemarin tanah kosong tiba-tiba ada rumah sakit, ada nama dokter aja gitu. Padahal dokter itu juga nggak terkenal amat, tapi dia ada di sana gitu. Ini memang harus lebih taktis nih dari rumah sakit. Makanya kita juga selalu penasaran, ini kenapa Bunda itu selalu susah parkir gitu? Itu kan berarti tanda selalu ramai gitu ya. Ya apa yang bikin orang balik lagi? Mungkin yang diceritain sama dokter itu merupakan bukti nyata lah. Udah mungkin sudah walk the talk nih tim dari Bunda Medik untuk melakukan apa yang difokuskan di Passion 360 tadi. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya. Dengan mulai bertambahnya rumah sakit internasional dengan pemilik modal asing, nah kira-kira gimana nasib rumah sakit Indonesia nih dok, yang sekarang cenderung hanya mengandalkan klien peserta BPJS, sementara rumah sakit asing tersebut lebih banyak menggunakan asuransi swasta. Ini dari Dokter Lukas nih. Salam kenal Dokter Lukas. Oke, nih. Boleh jawab ya? Mikir dulu nih. Enggak, saya pikir masih ada pertanyaan lagi. Enggak, jadi kalau kita lihat competitiveness nature dari rumah sakit ya, sebenarnya saya sama sekali tidak takut dengan kompetisi. Malah kompetisi itu harus membuat kita lebih kuat gitu ya. Ambil contoh dalam hal ini BPJS. Kita tahu yang tadi bahwa BPJS itu adalah suatu social obligation. Ya. Tetapi kebetulan ada opportunity untuk rumah sakit swasta untuk bisa memberikan layanan yang tujuannya adalah untuk menambah kapasiti yang tidak dimiliki oleh rumah sakit pemerintah. Konteksnya itu. Jangan kita balik bahwa rumah sakit swasta itu tujuannya adalah kita mau mengambil untung dari proses yang sebenarnya ada social obligation. Ya. Tetapi yang namanya rumah sakit swasta harus dihitung dengan berdasarkan kalkulasi yang jelas. Kalau boleh, Dr. Lukas nanti bisa coba lihat berapa besar sih top margin yang bisa didapatkan dari BPJS. Kita lihat EBITDA margin rata-rata dari rumah sakit yang ada. Kalau susah lihatnya, lihat rumah sakit yang ini deh, rumah sakit yang TBK. Buka aja prospektus, lihat berapa besar pasien BPJS, itu akan kelihatan di situ. Berapa besar sih margin BPJS yang ada. Kalau kita lihat secara industri rata-rata, average ya 15-20% EBITDA margin itu udah bagus rata-rata untuk BPJS. Ya, jadi kalau kita bicara tentang industri, buset 15-20% EBITDA margin, cost gue nge-free gimana ya? Nah ini tergantung. Kalau kita bilang bahwa persentase itu bisa di-cover dengan volume, ceritanya kan berbeda. Ya kan? Sehingga kita bisa bicara bahwa OPEX yang ada itu akan menjadi komponen yang menjadi relatif lebih kecil pada saat kita bicara nilai absolut dari persentase EBITDA margin tadi, nilai lebih besar. Nah, ini satu hal yang nanti bisa dipertimbangkan oleh rumah sakit yang mengandalkan ke BPJS. Andai kata saya bilang, bed saya cuma segini, rumah sakit poli saya cuma segini, dokter saya cuma segini. Artinya, bisa nggak rumah sakit tersebut meng-create revenue dari BPJS? Kalau dia nggak bisa produktivitinya naik, artinya dia cuma bisa jagain efisiensinya. Efisiensi itu macam-macam. Dia mesti rigid sama penggunaan alat-alat yang disepakati, dokter juga mesti rigid dengan waktunya, dan ini akan mempunyai impact banyak terhadap cost-cost yang dikeluarkan. Itu penting untuk dia bisa mengerti, sehingga efisiensi yang terjadi adalah, saya ambil contoh nih, dokter
datang disuruh ketemu pasien di ruang rawat jam 8 pagi supaya nanti jam 12 bisa pulang. Dokter baru datang jam 8 malam. Kos apa yang terjadi oleh rumah sakit? Makan, listrik, bednya, perawatnya, itu adalah suatu kos yang mesti dimonitor oleh rumah sakit yang benar-benar menjaga efisiensi dengan baik. Nah, kalau udah semua dicoba dengan maksimal, tidak terjadi juga, ya udah dia mesti mikirin apakah memang total revenue saya harus datang dari BPJS. Baru mikir, apakah kita sudah waktunya untuk memikirkan tentang insurance sebagai kontribusi untuk revenue. Hal-hal seperti itu yang mungkin harus difikirkan oleh leadership yang ada di rumah sakit. Supaya sustainability dari rumah sakit tersebut terjaga. Dan disitulah yang saya lihat professionalism kita sebagai manajemen rumah sakit. Oke. Ya, terima kasih dokter. Ini lumayan apa ya? Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan nih ke Dokter Lukas nih. Mungkin kalau mau ngobrol sama Dokter Ivan juga pasti terbuka loh Dokter Ivan buat dicolek-colek nih. Monggo aja. Siap. Oke, ini selanjutnya ada Ibu Cynthia Prilly. Nah, ini kalau ini kayak bisa dijawab dua-duanya nih. Selamat sore, Dr. Ivan. Bagaimana trik manajemen rumah sakit nih dalam mempertahankan karyawannya supaya bisa bertahan di RS yang saat ini dan tidak tergoda untuk ke toko sebelah? Secara penghasilan RS saat ini menurun untuk pelayanan BPJS. Terima kasih. Nah, Bu Cynthia lagi galau nih kayaknya. Ya, saya melihat persaingan itu memang akan terjadi, tapi persaingan itu sehat. Tujuannya persaingan itu adalah untuk bisa mereview kita punya internal proses itu sudah optimal atau belum. Ini akan kembali kepada bagaimana inisiatif kita di level internal untuk mencoba membuat karir pathway yang baik untuk karyawannya. Karena terus terang kalau kita bicara tentang apakah kita expect bahwa semua karyawan kita berada di Buddha. Ini ngomong-ngomong Buffett udah tahun ke berapa, Bu? Udah tahun ke-45 kali Buffett di Bunda ya. Jadi, 42 Dr. Ivan. 52 tahun. 42 tahun. 42 tahun Buffett di Bunda. Jadi umur kerja Buffett lebih lama dari umur kerja saya gitu loh. Tetapi sekarang kan kita nggak bisa pungkiri bahwa attachment kita itu akan berada pada beberapa elemen. Satu, kita melihat adanya karir pathway yang baik. Yang kedua, remunerasi yang baik. Dan yang ketiga adalah social environment yang mendukung terutama untuk satu, profesionalisme kerja kita, dan juga yang pasti adalah ruang kerja kita. Dan tidak pungkiri lah, itu adalah 3 komponen yang saya rasa sangat penting untuk orang bisa bertahan dalam satu destinasi. Tapi kenyataannya adalah dari human capital atau human resources department ini juga harus mempunyai suatu strategi yang kuat untuk bisa mempunyai 3 elemen yang saya katakan tadi kompetitif bagi para employee. Oke, ya terima kasih Dr. Ivan. Dari Mbak Dita mau ditambahin, Mbak? Mungkin sedikit sih tadi Dr. Ivan udah menyampaikan ya bagaimana pegawai itu bisa ke perusahaannya. Banyak yang dilakukan manajemen. Tadi kayak contohnya Bu Fedia yang sudah sekian lama loyal gitu kan ya. Pasti itu luar biasa dibangunnya gitu. Dari bawah sampai sekarang. Nah, memang dalam kondisi bisnis ini nggak bisa dihindari ya, kondisi perusahaan, nggak cuma rumah sakit ya, semua bisnis itu bisa saja dalam kondisi menurun, begitu kan ya. Nah, ini selain dalam strategi bisnis menjaga pegawai juga penting. Nah, yang perlu dikasih pemahaman kepada pegawai adalah sebetulnya ke depan ya, ke depan ini bagaimana gitu. Selama itu meyakinkan kalau usaha kita atau bisnis kita ini memang bisa membaik, itu rasanya biasanya pegawai akan masih bisa melekat ya pada perusahaannya. Ya, tapi saya yakin tidak bisa 100%. Tetap ada nanti pegawai-pegawai yang memang tidak bisa bertahan. Nah, itu tidak bisa kita apa-apakan. Gitu. Tapi kalau yang betul memahami kondisi perusahaan dan loyal, ya itu akan bertahan lama. Jadi salah satu trik penting adalah komunikasi ya, dan memberikan gambaran ke depan. Itu sih. Oke, terima kasih Mbak Dita, Dr. Ivan. Nah, ini kita
sepertinya kalau diterus-terusin sih akan cukup lama ya, tapi ada keterbatasan waktu, jadi kita akan sudahi sesi tanya jawab kita di sore hari ini. Kalau untuk pertanyaan terakhir, ini mungkin nanti jawabannya ada di akhir program juga nih, Bu Cynthia, karena hubungannya dengan human resource management ya. Karena bukan cuma di rumah sakit, di perusahaan-perusahaan biasa, rumah sakit pun membutuhkan human resource management yang sangat terstruktur gitu. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi. Oke, sampai sini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ivan dan Bu Dita. Monggo setelah semua pertanyaan sudah dijawab, ini saya mengucapkan terima kasih untuk sharingnya yang sangat berharga, banyak membuka wawasan gitu ya. Karena kalau dari PPM kami tentunya tidak terbiasa dengan rumah sakit gitu ya. Tapi mudah-mudahan dengan langkah awal yang sangat baik, penjelasan dari Dr. Ivan tentang apa sih benar-benar yang terjadi di rumah sakit, itu bisa membuat kami semakin tertantang ini untuk membuat program-program pembelajaran ya yang bisa dinikmati oleh banyak rumah sakit di seluruh Indonesia. Harapannya akan seperti itu. Nah, ini biasanya untuk menutup sesi kita perlu ada closing statement nih. Kita akan mulai dari Dr. Ivan dulu, closing statement-nya monggo mungkin berapa puluh kata untuk bisa mengajak rekan-rekan sejawat nih di sini. Alhamdulillah banyak dokter-dokter juga untuk bisa bertahan itu ya, mengelola rumah sakitnya. Monggo Dr. Ivan. Ya, terima kasih. Jadi saya hanya ingin menyampaikan betapa pentingnya kita untuk bisa beradaptasi dalam alam yang sudah berubah dari terutama khusus untuk layanan kesehatan yang akan sangat mementingkan aspek pelayanan dari customer journey yang tentunya ini kita harus bisa mengerti bahwa perubahan tersebut ini adalah perubahan yang sangat fluid dan sangat cepat sekali, dan disinilah peran kita untuk bisa menjaga adaptif bisnis proses yang kita lakukan di internal industri yang kita jalankan. Tetapi semua itu tidak akan lepas bagaimana caranya kita menerapkan suatu standar-standar yang tentunya ini harus bisa disepakati oleh manajemen industri, ya khususnya adalah manajemen rumah sakit, yang ujungnya harus diterapkan dalam bentuk training. Karena training ini nanti akan membina kemampuan resources yang kita miliki yang sangat kompetitif, karena memang nature-nya jumlahnya memang nggak banyak, tapi kalau kita bisa memberikan suatu security dari aspek-aspek yang tentu akan membuat karyawan itu nyaman, di sini akan membuat suatu opportunity yang baik untuk adanya excitement yang tersendiri pada resources yang ada di dalam institusi layanan kesehatan seperti rumah sakit. Saya kira itu, dan secara pribadi saya ingin menyampaikan terima kasih sama Bu Dita sama Mbak Sitama untuk kesempatan untuk berbicara pada siang hari ini. Oke, terima kasih Dr. Ivan. Nah, terakhir dari Mbak Dita, ada closing statement yang mau disampaikan? Terima kasih Mbak Susi. Kalau dari saya sih memang pengelolaan rumah sakit yang sekarang dan ke depan pastinya butuh integrasi ya, dari yang menyeluruh, pastinya dari semua elemen ya, dari hulu ke hilir. Nggak hanya dari tenaga kesehatan, tapi semua faktor pendukung secara internal dan eksternal, terutama dari sisi ekosistem bisnis yang mendukung. Nah, kalau yang diperlukan seperti itu, makanya semuanya harus punya suara yang satu dan semangat ya. Bagaimana memberikan pelayanan yang maksimal, yang paripurna bagi seluruh pasien dan pemangku kepentingan. Nah, ini jadi tanggung jawab bersama pastinya memberikan pelayanan yang profesional. Nah, pastinya ini tidak lepas dari sumber daya manusia yang dimiliki. Makanya penekanan pengembangan sumber daya manusia ini sangat penting. Karena pada akhirnya kalau bicara tentang rumah sakit dan pelayanan kesehatan, yang paling penting adalah kesan yang di hati pelanggan, gitu ya, yang menjadi aset berharga bagi rumah sakit supaya bisa terus berkembang.
Itu dari saya. Makasih Mbak Sis. Oke, terima kasih Mbak Dita. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk para pembicara kita, Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan nanti ada sesi-sesi pertemuan selanjutnya gitu ya. Oke, ya semoga apa yang di hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Ini saya ucapkan terima kasih lagi untuk Bu Dita dan Dr. Ivan. Mohon maaf kalau tadi ada yang skip-skip gitu ya, tapi harapannya itu tidak mengurangi manfaat dari pembicaraan kita sore hari ini. Nah, ini untuk peserta atau audiens yang hadir, kami sangat memohon feedback dari Bapak Ibu, kesediaannya untuk bisa mengisi feedback online nih, bisa di capture untuk QR code-nya. Di sini bisa langsung menyampaikan evaluasinya atau ada saran nanti pengennya pembicaranya tentang apa gitu ya, atau topik apa yang mau diangkat. Nah, monggo bisa langsung dipindai saja di layar Bapak dan Ibu sekalian. Nah, setelah mengisi feedback, harap menunggu beberapa saat dan tidak menutup jendela browsernya, karena Bapak dan Ibu secara otomatis akan diarahkan ke Google Drive untuk bisa mengunduh materi pembicara hari ini. Jadi tadi ada pertanyaan nih, materi-materinya bisa diambil atau enggak? Nah, itu sangat bisa. Tapi Bapak Ibu syaratnya harus mengisi evaluasi atau feedback dulu. Oke. Nah, selanjutnya seperti yang kami janjikan tadi, kami akan memberikan informasi nih bahwa antara PPM Manajemen dan BDI sudah menyiapkan Professional Management Training for Hospital Industry. Ada 5 materi utama yang akan kami sampaikan, ada Operation Excellence, kemudian Human Resource Management, Leadership, Finance and Risk Management, serta Personal and Business Enhancement. Jadi kelima materi ini bisa akan kami tawarkan kepada Bapak dan Ibu di waktu-waktu yang akan datang. Nah, untuk penawaran yang pertama, kami mengajak Bapak dan Ibu untuk join. Di bulan April kita punya Human Resource Management for Hospital. Ya, yang tadi ditanyakan oleh Bu Cynthia, nah sepertinya Bu Cynthia orang yang sangat tepat untuk mengikuti program ini ya. Gimana cara mengelola SDM di rumah sakit gitu ya. Karena nanti peserta akan diajak untuk mendalami tentang fungsi-fungsi SDM secara menyeluruh mulai dari perencanaan sampai dengan hubungan industrialnya dan dilengkapi dengan gamification nih untuk integrated simulation. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu pastinya akan sangat bermanfaat nih untuk Bapak Ibu yang ada di rumah sakit. Karena nanti dari BDI juga akan dilengkapi atau memberikan praktisi-praktisi rumah sakit gitu yang akan berkolaborasi dengan pengajar manajemen di PPM memberikan materi yang terbaik untuk Bapak dan Ibu sekalian. Oke, ini buat bulan April, tanggalnya di tanggal 18 sampai 22 April. Jadi kalau belum pada mudik kan ya tanggal segitu ya insya Allah masih bisa belajar gitu biar puasanya berfaedah. Kemudian untuk di bulan Mei ada materi Service Excellence. Nah, Bapak dan Ibu bisa memahami yang tadi disebut sama Dr. Ivan nih, passion 360 degree gitu ya. Itu akan kita bahas tuntas di sini gimana sih cara memuaskan para customer kita. Nah, dari investasinya sendiri untuk Human Resource Management waktunya itu 5 hari atau 40 jam. Investasinya adalah 4 juta, tapi kita ada early bird. Kalau Bapak Ibu mendaftar sampai minggu depan, kita berikan investasi sebesar 3,8 juta. Seperti itu. Dan Service Excellence, investasinya 3,2 juta per peserta, dan untuk early bird-nya adalah 3 juta. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan.
Setelahnya Bapak Ibu yang mau mendaftar bisa langsung menghubungi PPM lagi gitu ya, atau BDI, karena kita membuka pendaftaran di dua organisasi ini. Nah, kami juga mengajak Bapak dan Ibu untuk join di PPM Community. Kita ada komunitas untuk governance risk and compliance, ini untuk keuangan gitu ya. Kemudian ada komunitas untuk innovation, ada komunitas human capital management, operational excellence, dan juga leadership and talent development. Nah, Bapak Ibu kalau mau terus mengembangkan diri untuk memahami tentang hal-hal yang tadi saya sebutkan, nah bisa langsung join aja ke PPM Community, tidak berbayar gitu. Jadi banyak sharing-sharing yang akan disampaikan oleh staf profesional dari PPM Management. Ya, dari sini tidak terasa sudah kurang lebih 2 jam nih acaranya berlangsung. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas keterlibatan berbagai pihak yang mendukung terselenggaranya acara hari ini, khususnya dari Bunda Medik, kemudian dari seluruh PPM Manajemen juga, termasuk tim panitianya nih ya, yang ada di balik layar yang bisikin saya terus Mbak ini Mbak itu gitu ya. Oke. Kemudian terutama sekali juga Bapak Ibu yang bersedia untuk meluangkan waktu di kegiatan hari ini. Kita tutup lagi dengan pantun nih Bapak Ibu. Ke kebun petik mangga kueni, habis dimakan sisa 2. Semoga sesi sharing sore hari ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Mohon maaf jika terdapat salah kata dalam memandu acara ini. Saya Zusti Dewayani undur diri. Sampai jumpa di kegiatan PPM Manajemen selanjutnya. Salam sehat untuk kita semua. Kita akan memberikan salam 55 ya Mbak Dita ya. Karena kita mau ulang tahun PPM, silahkan berikan angka 5 dan 5. Oke, 55. Dadah. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu. Bersamaan dengan ulang tahun PPMAS, Bu. Terima kasih. Oke, bersamaan, Bu. Tanggal 27. Oke, mantap. Terima kasih Dr. Iva. Saya pamit dulu. Terima kasih semua. Selamat sore. Bapak Ibu.